Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tradisi Kristen memperingati Jumat Agung bukan karena hari Jumat tertentu itu agung dan mulia, tetapi pernah dalam satu ketika ada peristiwa bersejarah yang menentukan hidup semua orang. Karena pada saat itu Kristus yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan itu datang dalam rupa manusia, rela berkorban, bahkan sampai mati, agar saudara dan saya menerima kehidupan kekal. Minta tolong background musiknya agak lebih lembut. Oke. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang ingin saya sampaikan kepada saudara dalam peristiwa bersejarah itu bukan apa-apa yang terjadi di sekitar penyaliban Yesus. Yang sama kita tahu, begitu menderitanya Kristus, tidak ada penderitaan yang pernah dialami oleh manusia manapun yang pernah ada di dunia ini. Bahkan Ayub yang mengalami penderitaan begitu rupa di zamannya, dibandingkan dengan penderitaan yang dialami Sang Mesias, itu tidak akan pernah terbandingkan. Penderitaan yang begitu rupa, yang tidak mungkin manusia dapat menanggungnya, tapi Dia lakukan itu buat kita. Bukan karena Anda terlalu hebat, bukan karena kita semua luar biasa punya sesuatu sehingga Dia harus berkorban demi mendapatkan saudara. Sama sekali bukan. Tidak ada andil apa-apa yang Tuhan lihat pada kita sehingga Dia harus mati untuk kita. Keharusan Yesus mati buat kita semata-mata karena kasih, karena cinta, bukan karena sesuatu yang ada pada kita. Karena kasihnya yang paling agung dan termulia itulah sehingga Dia mau menderita sampai mati di kayu salib demi agar Anda dan saya dapat diselamatkan. Karena kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ibaratnya seperti orang yang terjebak di dalam lumpur hidup. Selalu saya gambarkan peristiwa ini karena saya sampai saat ini belum dapat penggambaran yang lebih tepat dari itu. Ketika orang terjebak dalam lumpur hidup, saudara-saudara kan tahu persis, walaupun dia juara berenang Olimpiade, tidak mungkin dia bisa berenang untuk keluarkan dirinya dari jebakan lumpur hidup ini. Bahkan semakin dia berusaha untuk keluar, semakin cepat dia tersedot oleh kekuatan serak lumpur hidup itu. Satu-satunya cara, orang itu harus berdiam diri dan hanya bisa berteriak sekeras-kerasnya. Dia berseru dengan penuh pengharapan agar ada orang yang mendengar dan sudi mengeluarkan dia, menarik dia keluar dari lumpur hidup itu. Puji Tuhan, teriakan kita terdengar di sorga, jeritan kita terdengar di sorga, sehingga Dia mengulurkan tangan kanannya, menarik kita keluar dengan kekuatan yang maha dahsyat, sehingga kita diselamatkan dari kematian kekal yang telah mengangakan mulutnya untuk kita yang berdosa. Itulah karya Yesus. Yang saya mau bicarakan tentang 7 perkataan salib yang menjadi pemahaman yang sangat mendasar yang dunia harus tahu.
Saya berharap selain kita yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di ruangan sebelah, termasuk para netizen yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing di seluas dunia, karena siaran langsung dengan YouTube dan Facebook ini, supaya bisa memahami arti kematian Kristus di sana. Saudara-saudara yang terkasih, saya batasi khotbah ini hanya untuk memaknai 7 perkataan Yesus di salib, yang saya angkat secara kronologis satu persatu untuk menceritakan maksud kematian Kristus. Bahkan kematiannya pun telah direncanakan, bukan kematian dadakan tanpa sebab, atau bukan sebuah kecelakaan dia mati. Kematian Kristus ada dalam rancangan ilahi yang tak terselami oleh pikiran manusia. Ini yang disebut misteri kasih Allah yang luar biasa. Allah sendiri bukanlah misteri ketika Allah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Tetapi kenapa dia mau jadi manusia? Kenapa dia mau menyelamatkan Anda dan saya? Sedalam apa kasihnya, setinggi apa kasihnya, selebar apa kasihnya, itu yang misteri. Kita tidak sanggup memahami kasih Allah yang luar biasa. Tapi siapa Allah? Berapa Allah? Tidak ada lagi misteri. Allah telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia yang tadinya tidak terjangkau dengan pikiran kita. Kita Allah yang transcendence itu, yang tidak terlihat, invisible. Sekarang dia telah menyatakan diri. Dia menjadi terlihat. Dia bisa diraba, bisa dimengerti, bisa diajak berbicara, bisa diajak berkomunikasi. Itulah Allah kita. Walaupun banyak suara sumbang di luar sana yang berkata, kok bisa sih Allah jadi manusia? Justru saya balik bertanya, kalau Allah tidak bisa jadi manusia, dia bukan Allah yang asli. Allah bisa jadi apa saja yang dia mau. Saudara-saudara, yang tidak bisa itu manusia jadi Allah. Tapi Allah jadi manusia dan balik pada kealahannya, itu amat sangat bisa dilakukannya. Amin, saudara. Amin. Mari kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 sampai 4. 1 Korintus 15, saya mengajak saudara melihat supaya saudara bisa memahami dasar Alkitabiah dari kematian Kristus di salib. Kematian Kristus di salib dan kebangkitannya serta kenaikannya di sorga bukan berita hoax, tapi itu fakta sejarah. Kenapa? Nanti saya beritahukan sebentar. Kenapa ini perlu diliput? Supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Begini bunyi firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal.
penderitaannya dilaporkan, kematiannya diberitakan, kebangkitannya dimasyurkan, kenaikannya menjadi buah bibir ke seluruh dunia. Saudara, kenapa orang Kristen mempercayai semua berita ini? Karena itu bukan cerita isapan jempol oleh satu orang atau mungkin satu dua orang dari grup Yesus. Karena peristiwa ini menghebohkan dunia ketika itu, sampai pada kenaikannya di sorga. Bukan seperti banyak kisah pendeta yang naik turun sorga tapi gak ada yang lihat satupun. Halo? Kenaikan Yesus ke sorga disaksikan 500 pasang mata lebih. Berapa orang? Alkitab bilang 500 orang lebih memandang dia naik dengan segala kemuliaannya, mengatasi segala hukum alam, mengalahkan semua hukum gravitasi. Dia menembus semua sistem tata surya. Dia naik ke tempat yang maha tinggi. 500 pasang mata. Saya mau tanya, bisakah orang mereka yasa 500 orang yang melihat untuk membangun hoax berjamaah? Bisa lihat kalau saya hoax berjamaah. Ya, saudara-saudara yang kasih, maka berita itu, peristiwa itu, ya dan amin. Amin. Saya membatasi soal kematiannya. Kematiannya disalib itu adalah laporan sejarah. Dengar saya, kematian Yesus disalib adalah laporan sejarah. Tapi untuk apa dia mati? Itulah yang ingin kita angkat lewat 7 perkataannya di kayu salib. Saya mulai dari perkataan yang pertama supaya kita punya cukup waktu. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-46, dalam perikop yang berjudul Yesus mati, di situ dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Suara itu menembus surga. Kenapa saya katakan ini perkataan yang pertama? Saya mengadakan survei khusus untuk kita, survei biblical. Saya membandingkan, saya akui, bukan hanya saya yang punya topik khotbah 7 perkataan salib. Bahkan ada pendeta-pendeta yang punya nama besar dan populer sejagat yang pernah mengkhotbahkan ini. Saya amati, saya pelajari, tetapi lebih khusus saya mendalami sendiri. Seperti Paulus bilang, sebagaimana aku telah menerimanya sendiri. Setiap kita harus punya pengalaman pewahyuan sendiri dengan Tuhan. Iman kita, apalagi seorang hamba Tuhan, tidak boleh mendapatkan beritanya dari apa kata orang saja. Walaupun dia belajar juga, dia harus mendengar juga pendapat orang. Tetapi kita sendiri harus punya pengalaman dengan Tuhan. Kekristenan itu bicara relationship. Kekristenan tidak bicara agama, salah kaprah. Kalau Anda berbicara kekristenan adalah agama tok, sebuah sistem kepercayaan. Kekristenan lebih dari sekedar agama. Dengar baik-baik, kekristenan lebih dari sekedar agama. Karena kekristenan itu berbicara relasi kita dengan Allah.
hubungan baik, bahkan sampai pada tingkat hubungan intim kita dengan Tuhan. Setiap orang Kristen, dia belum betul-betul Kristen kalau dia belum pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, mari kita lihat apa makna, kenapa ini menjadi urutan pertama perkataan Yesus di salib. Ketika dia telah digantung di salib, ketika kedua tangannya telah dipaku, ketika kakinya telah ditusuk dengan paku untuk ditancapkan, dan sebelumnya mahkota duri sudah ditancapkan di kepalanya, mengeluarkan lelehan darah merah kehitam-hitaman. Belum lagi kita berbicara bilur-bilur di badannya, 40 luka, bilur yang menganga, wajah yang lebam, hancur, tidak seperti lagi anak manusia kelihatan. Bahkan dilaporkan oleh Yesaya, orang melihatnya sampai menutup wajahnya karena tidak tahan melihat betapa sengsaranya manusia itu. Dan ketika saat itu orang melihat ada yang tergantung dengan penuh aib, dipermalukan dengan penuh siksa, semua orang berpendapat bahwa ini orang terkutuk. Dan betul, Yesus dijadikan kutuk agar kita dimerdekakan dari kutuk. Dia dihancurkan agar kita dipulihkan. Orang kira dia kena tulah, kena hukuman, kena kutukan, kena laknat. Padahal dosa kita yang ditanggung, kejahatan kita yang ditanggung. Dengar baik ini, dosa memisahkan kita dengan Allah. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau saudara dan saya. Tapi Alkitab melaporkan yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Itu sebabnya sejak manusia pertama Adam dan Hawa memutuskan untuk berbuat dosa, dengan jalan memutuskan untuk menerima buah yang dilarang itu untuk dimakannya. Saya selalu pakai katakan, yang memilih manusia berbuat dosa adalah manusia itu sendiri. Ketika itulah dia terbuang dari taman surga, dia keluar dari taman Firdaus, dia terpisah dari Allah. Dan ternyata manusia tidak tahan berpisah dari Allah, karena memang manusia adalah gambar Allah. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, homo imago Dei, image of God. Dan tidak ada yang bisa mengisi kekosongan di hati manusia yang merupakan tempat Allah di hati manusia. Sehingga ketika manusia karena dosa dan kejahatannya, dia harus terpisah, Allah memalingkan wajahnya. Bukan tidak mau melihat manusia itu, tetapi Allah tidak bisa memandang dosa, karena manusia itu telah penuh dengan dosa, berlumuran dosa. Image Allah telah rusak pada manusia, gambar Allah telah rusak, sehingga Allah memalingkan wajahnya. Ini yang dikatakan Allah meninggalkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Walaupun dia tidak tinggalkan begitu saja, tapi dia memberikan perjanjian, ada waktunya dia akan mengurusi mereka ini. Dalam pengembaraan manusia terlepas dari Allah, ternyata manusia tidak bisa hidup tanpa Allah.
Maka dalam perjalanannya ada saja sesuatu yang manusia cari untuk disembah. Mataharikah yang disembah? Bulankah yang disembah? Pohon-pohon besar yang tuakah mau disembahnya? Apa saja manusia cari untuk disembah. Bahkan manusia buat patung-patung untuk menyembahnya. Kenapa manusia begitu haus dengan penyembahan dan tidak bisa tanpa menyembah? Karena manusia memang diciptakan untuk menjadi penyembah. Manusia memang diciptakan untuk menjadi pemuja Allah, pemuji Allah, penyembah Allah. Itu sebabnya kalau tidak ada Allah yang bisa disembah, manusia akan buat Allahnya sendiri, ilahnya sendiri untuk disembah. Mereka berseru, tidak ada pertolongan. Mereka berteriak, tidak ada jangkauan tangan Allah lagi. Sampai satu waktu manusia begitu terpuruk, sampai pada titik nadir perpisahan dengan Allah. Lalu kemudian Allah menyendengkan telinganya. Maksud dari teriakan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku? Aku gak tahan terpisah darimu Tuhan. Aku gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kenapa Engkau meninggalkan aku? Pertanyaan itu menjadi pertanyaan abadi setiap manusia yang berdosa. Katanya ada Allah, katanya Allah itu yang menciptakan kita, tapi kenapa Dia membuang kita? Kenapa Dia meninggalkan kita? Apa sebenarnya yang terjadi dengan kita sehingga pencipta kita meninggalkan kita? Seperti itulah suara batin manusia yang diwakili oleh Yesus di kayu salib. Sesungguhnya saudara-saudara, dengar saya baik-baik, Yesus berteriak bukan untuk dirinya sendiri. Yesus berteriak untuk kita. Yesus berteriak mewakili kita. Yesus berseru ganti kita. Dia mewakili kita. Dia menjadi representator kita. Puncak semua dosa dan kesalahan yaitu laknat, keterkutukan karena dosa, ditanggungkan kepadanya. Sehingga Yesus dijadikan manusia yang paling berdosa karena Anda dan saya. Dan suara ini yang mewakili suara semua manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah, dinaikkan sebagai persembahan dengan penuh harapan agar Bapa mau mendengar. Saudara, itu sebabnya perkataan kedua di kayu salib itu muncul pada Lukas ayat 34. Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas pasal 23 ayat 34. Ketika Dia dipakukan dengan penuh kesengsaraan, Dia berkata kepada Bapa di sorga, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Erangan manusia yang kesepian
Karena ditinggal kekasih sejatinya, yaitu Tuhan. Telah disampaikan, mereka tidak tahu kenapa Tuhan meninggalkan. Tetapi di dalam seruan yang kedua ini sudah dinyatakan, karena kesalahan, karena pelanggaran, karena dosa, itu yang memisahkan kita dengan Allah. Sehingga saudara-saudara, Yesus kembali menjadi representasi manusia berdosa yang berharapkan kasih, kemurahan, dan kesetiaan Allah, agar dosanya diampuni, kesalahannya diampuni, agar dia tidak terpisah lagi dari Allah, agar Allah mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa lewat kematian Kristus. Ya Bapa, ampunilah mereka, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setiap manusia yang berdosa butuh pengampunan. Maka Injil sejati memberitakan, engkau yang berbuat dosa, engkau tidak akan bisa masuk surga, kecuali ada yang mau menebusmu, ada yang mau menanggungmu. Dan salib menjadi ketetapan Allah bagi pendamaian Allah dengan manusia yang berdosa. Oleh curahan darah Yesus, manusia diampuni lewat pengorbanan Yesus. Dan hanya lewat pengorbanan Yesus, hanya lewat karya Yesus di salib, tidak ada yang lain. Maka manusia dapat memperoleh pengampunannya. Agama bukan jalan pengampunan dosa. Tidak ada satu agama pun yang Tuhan bentuk untuk menjadi media penyelesaian masalah dosa. Justru banyak agama membuat orang jadi berdosa. Bahkan agama banyak membuat orang lebih jauh dari Tuhan. Agama adalah upaya manusia mencari Tuhan. Agama adalah gerakan untuk membuktikan Tuhan ada apa tidak sih? Dan saya mau beritahu, pendiri agama yang dicatat di dalam Alkitab adalah Nimrod. Agama adalah puncak kebudayaan manusia tertinggi. Tapi dengar saya, upaya ini ternyata telah terbukti tidak membuahkan hasil. Kenapa? Karena manusia tidak bisa dengan upayanya sendiri mencari Tuhan dan kemudian menemukan Tuhan. Tidak mungkin. Halo? Kalau kita bisa bertemu Tuhan, bukan kita punya upaya, bukan kita punya kehebatan, bukan kita punya keperkasaan, bukan kita punya kepintaran, kecerdasan yang membuat kita berhasil bertemu Tuhan, menangkap Tuhan, tidak. Tetapi itu upaya Tuhan untuk menemukan Anda, menggali setiap lumpur dosa, menemukan setiap kita, menarik keluar kita dari kematian yang begitu rupa. Dengar saya, kekristenan lahir bukan karena upaya manusia mencari Tuhan, tetapi upaya Tuhan mencari Anda dan saya yang terhilang lewat Yesus. Amin, saudara. Itu sebabnya apa yang tidak mungkin dilakukan manusia, dia sudah lakukan bagi kita. Manusia dituntut hanya percaya saja. Percaya saja bahwa Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar telah datang sendiri dalam rupa manusia
Puluhan ayat di Alkitab, bahkan ratusan ayat di Alkitab berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, tapi karena anugerah Allah. By grace of God. Oleh karena anugerah kita diselamatkan. Tapi bukan anugerah murahan, anugerah liar, anugerah sembarangan yang tanpa dasar. Anugerah yang kita peroleh karena iman. By faith to God. Oleh karena iman kepada Dia. Itu yang dikatakan sola fide. Memang keselamatan itu adalah sola gratia, hanya oleh anugerah. Tapi anugerah yang berdasarkan iman. Tapi bukan iman tanpa dasar. Iman yang berdasarkan perkataan Allah, firman Allah, kitab suci, sola scriptura. Dan saya mau beritahu kepada saudara, ini hal hebat yang tidak ada agama manapun ajarkan. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Walaupun banyak orang berusaha untuk mengerti, tapi karena gagal paham istilah akhir-akhir ini, maka orang berkata, iman Kristen itu lucu. Allah ada bapaknya, ada anaknya, tapi mamanya mana? Dan saya mau beritahu, gagal paham ini kemudian bukannya membuat orang cari tahu lebih jauh, tapi kegemarannya membangun hoax untuk mengejek. Perkataan orang-orang yang katanya orang-orang hebat di negeri ini pun telah begitu rupa mereka rancang dengan maksud untuk melecehkan kekristenan. Tetapi bagi saya memandangnya, justru mereka sedang mempermalukan dirinya dengan kebodohan mereka dalam menilai iman Kristen. Halo. Ketika mereka mengatakan waktu Yesus Sang Putra Allah itu lahir, bidannya siapa? Halo. Mereka pikir dengan perkataan seperti itu lalu orang Kristen tertunduk malu dan menyesali diri karena kebodohan beriman kepada Yesus. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Justru ini menunjukkan semua komentar miring itu membutuhkan belas kasihan untuk mereka. Karena ini merupakan bukti kegagalan paham mereka. Mereka tidak mengerti karya Allah yang luar biasa itu. Amin, saudara. Amin. Seandainya mereka datang di Kalibata City Apartemen, mereka nggak usah naik lift, naik tangga darurat, lalu suruh hitung berapa anak tangga, dan tanya, bidannya mana ini anak-anak tangga? Halo, dengar saya, orang yang jatuh dalam dosa, yang hidup dalam dosa, akal sehatnya nggak main. Makanya nggak ada orang berdosa sehat akalnya. Tapi orang yang bertobat lahir baru dalam Tuhan, dia mengalami pembaharuan akal budi. Ketika orang bertobat, diampuni Tuhan, dosanya dibasuh bersihkan, maka dia dianugerahkan status sebagai anak Allah. Dengar saya, anak Allah untuk Yesus beda dengan status kita sebagai anak Allah. Keanak Allahan Yesus, keputra Allahan Yesus, itu gelar ketika Allah jadi manusia disebut anak Allah. Dengar baik-baik, jangan dibalik. Bukan Allah anak, tapi anak Allah. Tidak ada di Alkitab Allah anak. Berulang kali saya katakan, tidak ada di Alkitab God of Son. Yang ada Son of God, putra Allah, anak Allah. Itulah gelar Allah ketika dia jadi manusia.
disebut anak Allah. Halo? Ini mereka nggak pahami itu. Bagaimana dengan kita anak Allah? Apakah sama dengan Yesus? Tidak. Keanak Allahan kita terima karena percaya Yesus. Yesus anak Allah itu merupakan status gelar dia ketika dia jadi manusia. Kita menjadi anak Allah akibat iman. Kalau orang tidak percaya Yesus, tidak pernah dapat status sebagai anak Allah. Allah menjadikan dirinya Bapa terhadap kita anak-anak yang percaya kepadanya. Makanya saya suka bilang, kalau kita datang ke rumah Allah, kita beribadah, tidak pernah kita disebut tamu Allah. Halo? Kita ini anak. Dan tidak ada jam-jam perkunjungan bagi anak untuk bertemu bapaknya. Kalau hamba atau tamu punya jam perkunjungan, sebanyak apapun disediakan open house, ya, itu untuk tamu, untuk para hamba yang tidak bisa sembarangan bertemu tuannya. Tapi Eke and Yeli, kita sudah, kita anak. Seorang anak anytime bisa menghadap bapaknya. Dan tidak perlu ada formalitas agamawi untuk bertemu Bapa kita di sorga. Kita bisa berbicara sambil masak. Kita bisa berbicara dengan Bapa sambil nyetir mobil. Kita bisa sambil tiduran memesan coklat buat Papa di sorga. Pa, coklat. Itu anak. Coba anak pembantu bisa teriak seperti itu. Pa, coklat. Apa lo? Kalau anak asli, dia punya model bagaimana pun di hadapan bapaknya, dia tetap anak. Amin, saudara. Amin. Dan anak adalah ahli waris. Bos, anak itu ahli waris. Seorang ahli waris berhak untuk menikmati kekayaan bapaknya. Seorang ahli waris berhak untuk menikmati rumah bapaknya. Ketika orang berkata begini, memang sorga itu rumah nenek moyangmu. Pak Ustadz, itu bukan rumah nenek moyang, tapi itu rumah Bapakku yang di sorga. Amin. Amin. Itu rumah Bapak kita. Babe gua punya tuh. Saya bangga jadi orang Kristen. Amin. Betul-betul bangga. Tapi semua kita bisa dapat hanya melalui iman kepada Yesus. Dianugerahkan pengampunan, diberi status sebagai anak Allah, diberi status sebagai orang benar, dibenarkan bukan karena upaya kita menjadi benar, dibenarkan oleh Allah. Kita dapat status sebagai orang suci, orang kudus, disucikan oleh anugerah Allah. Bukan upaya kita menyucikan diri, menguduskan diri, nggak pernah bisa. Tapi Allah menganugerahkan status itu. Lewat iman kita kepada Yesus, penyelesaian dosa terjadi. Pemulihan hubungan dengan Allah terjadi. Pembasuh bersihan akan segala dosa dan kesalahan kita terjadi oleh darah Yesus. Membasuh bersihkan. Sampai Yesaya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kesumbah, daun kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan saya mau kasih tahu, tidak ada sabun deterjen manapun di dunia yang bisa mencuci dosamu, hanya oleh darah Yesus. Dan tahukah Anda telah ditebus? Bukan dosamu yang ditebus. Halo, jangan suka nyanyi lagu tebus dosa, karena itu bukan ajaran Kristen. Halo,
Yang Tuhan tebus bukan dosamu, tetapi kau dan saya. Bukan dosa kita yang ditebuskan, tapi kau yang berdosa. Saya yang berdosa itu, sayanya, bukan dosaku. Saya, Anda yang ditebus. Yesus bukan penebus dosa manusia, Yesus penebus manusia dosa. Kalau dosamu ditebus, dosamu ke surga, kau ke neraka. Tapi Yesus menebus kita. Amin, saudara. Dan hebatnya, orang yang telah ditebus, orang yang telah dipulihkan, dia telah menjadi anak Allah, status anak Allah. Dengar baik-baik nih. Kehausan itu akan muncul. Ya. Tapi saya mau kasih tahu, sebelum itu saya mau kasih tahu, ketika orang diampuni dosanya, maka ini yang ketiga. Ini cepat saja. Lukas pasal 23 ayat 43. Lukas pasal 23 ayat 43. Firman Tuhan berkata apa bagi orang-orang yang telah diampuni dosanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perkataan Yesus ini disampaikan kepada penjahat di sebelah kanan dia yang bertobat, tidak kepada penjahat sebelah kirinya yang tidak butuh pertobatan karena memang tidak mau bertobat. Halo? Yang kiri berkata begini, bos, kalau ente anak Tuhan, turunlah dari salib itu, lalu turunkan kami. Katanya kau anak Allah, dari sorga. Sorga mah ketinggian, salib aja 3 meter, turun aja, turun. Lalu turunkan kami. Tapi yang di sebelah kanan bilang, hush, gak pantas kau berbicara seperti itu. Kita yang memang harus dihukum, kita yang layak menerima hukuman mati karena segala kejahatan dan dosa kita. Tapi orang ini gak layak dihukum mati. Gak ada hal-hal yang pantas membuatnya dihukum mati. Kita iya, kita dosa melulu ini, tapi dia enggak. Lalu dia berkata dengan lirih, Yesus, engkau kembali nanti, ingatlah akan aku. Cukup perkataan itu. Yesus tangkap sebagai sebuah berita pertobatan dari hati. Pertobatan itu bukan ucapan bibir, tapi ungkapan hati. Banyak orang berkata, kami mengaku segala dosa-dosa kami di dalam nama Tuhan. Amin. Itu pengakuan dosa liturgia. Orang bisa tampil begitu kudus kelihatannya, bahkan berjubah agama, tapi Tuhan tidak melihat penampilan. Yang Tuhan lihat hati. Bagaimanapun ungkapan pertobatanmu, Tuhan tahu hatimu. Kalau engkau datang, ingatlah akan aku. Yesus bilang, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Enggak tunggu lama, hari ini juga. Ini yang saya masukkan kategori perkataan yang ketiga. Ketika orang bertobat, diampuni oleh Tuhan, hari itu juga dia menjadi orang yang telah diselamatkan. Karena iman Kristen bicara keselamatan itu bukan nanti, tapi sekarang. Kalau kau buka hatimu buat Yesus, kau menerima dia sebagai juru selamatmu, hari itu juga. Kalau hari ini ada yang belum terima Yesus,
baik yang ada di ruangan ini maupun yang di sebelah, maupun para netizen dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Kalau kau belum terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, saya katakan, mungkin saja selepas kau dengar ini, belum tentu kau hidup. Itu sebabnya kalau masih sempat kau dengar, buka hatimu sekarang. Karena kau tidak tahu apa yang terjadi di menit-menit ke depan. Dan tidak kebetulan Anda mendengar berita ini. Dan saya mau beritahu, tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara selain Yesus. Maka tidak ada cara lain, buka hatimu untuk terima Yesus, supaya engkau menerima garansi keselamatan. Tidak ada agama di dunia ini atau sistem kepercayaan manapun yang di dunia ini ada, tidak ada yang punya jaminan pasti. Seorang ulama berkata dengan saya, Pak Pendeta, kalian itu kaum sombong. Dalam perdebatan teologis saya dengan mereka, muka dengan muka, saya bilang, kenapa sombong Pak Ustaz? Karena kalian selalu bicara masuk surga itu pasti, kalau percaya Yesus pasti. Saya puluhan tahun jadi Kristen, saya tidak pernah ketemu kata pasti di Alkitab. Lalu saya jawab, ada pantas kemudian. Seandainya kamu ketemu kata pasti, itu kan kemudian. Saya puluhan tahun buka Alkitab, berarti matamu tidak dibukakan. Karena saya bisa menunjukkan kata pasti di Alkitab. Kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka kita pasti diselamatkan. Ada yang belum tahu ayat itu? Ada yang mau saya buka ayat itu? Coba buka Roma 9 ayat 5. Roma 5 ayat 9, saudara. Ya, Roma 9 ayat 5. Supaya saudara tahu ini. Sorry, Roma 9 ayat 5 yang benar ya. Roma 5 ayat 9 kan? Jangan mengacaukan pikiran saya. Roma 5 ayat 9 dan 10, buka. Kita lihat baik-baik. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita mudah-mudahan insya Allah akan diselamatkan. Apa begitu kata kita? Saya bilang tidak seperti itu Pak Ustaz. Di Alkitab saya jelas berkata, karena kita telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus, maka kita pasti, Alkitab bilang pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti atau mudah-mudahan, moga-moga, maybe yes, maybe no. Pasti. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya yang kita peringati malam ini, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, mudah-mudahan, maybe yes, maybe no, insya Allah. Nah, ini bicara pasti diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Amin. Maka kata hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, itu adalah jaminan yang pasti, bukan omong kosong. Sorga itu nyata bro, bukan konsep teologis. Sorga itu nyata. Amin. Amin. Langsung ke perkataan yang keempat. Saya mau ajak saudara buka kitab Yohanes. Perkataan ini adalah mewakili kita yang selalu haus akan Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 19 ayat 28. Inilah perkataan keempat. Sesudah itu
Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus, aku haus. Orang yang telah diampuni dosanya, orang yang telah mendapat garansi keselamatan, selalu akan haus. Haus bukan akan minuman, bukan akan roti, makanan, tapi haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haus dan lapar itu tanda orang-orang itu telah diselamatkan. Haus dan lapar akan firman Allah, akan air kehidupan. Saudara, luar biasa. Hanya Yesus yang dapat memenuhi dahaga rohani. Ketika seorang perempuan Samaria mau menimbakan air untuk Yesus demi memberi minum Yesus, Yesus berkata, niscaya kalau engkau tahu siapa yang berbicara kepadamu, engkau akan memperoleh air kehidupan yang akan terus mengalir di hatimu. Hanya Yesus yang bisa beri engkau air kehidupan. Agama gak bisa, bos. Organisasi gak bisa. Hanya Yesus yang bisa memberi engkau air kehidupan itu yang kau butuhkan. Yang kelima, perkataan Yesus yang kelima pada ayat 26 dan 27. Saudara-saudara, begini bunyi firman Tuhan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Perhatikan ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Yesus tidak menunjuk dirinya, tapi Dia menunjuk kepada murid-murid yang ada di sini. Yesus sedang menghubungkan Maria dengan murid-muridnya. Ibu, inilah anakmu. Dan mereka sekalipun banyak, mereka tidak bisa dikata anak-anak, dan mereka anak, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya saya mau katakan, Maria sebagai simbol jemaat, saudara-saudara, dan kita ini adalah anak-anak Bapa di sorga. Dan dengar, kita tidak bisa dipisahkan. Kita satu, tidak bisa dipisahkan. Kita ini sebenarnya saudara-saudara yang percaya Yesus, saudara asli. Saya suka bilang kita ini saudara-saudara, lebih dari segala saudara kandung. Kenapa? Karena saudara kandung kita bisa terpisah, satu masuk surga, satu masuk neraka. Kenapa? Kalau saudara percaya Yesus pasti masuk surga. Tapi kalau tidak mau percaya Yesus saudaramu, ya kita tidak akan bertemu di surga. Halo? Makanya saya katakan, kita inilah saudara asli, saudara-saudara. Kenapa? Karena darah Yesus. Darah Yesus yang menyatukan kita, yang mengikat kita. Dan tidak ada satu kekuatan manapun yang bisa memutuskan persatuan. Apalagi Yesus memang doa, ut omnes unum sir, supaya mereka semua menjadi satu. Maka darah Yesus menyatukan kita. Mungkin secara sinodal kita tidak bisa bersatu, tapi dengar saya, Anda bukan milik sinode. Anda bukan milik pendetamu, karena pendetamu tidak pernah mati untuk engkau. Kita ini milik Tuhan. Kita ini aset kerajaan surga. Darah Yesus tunai membayar kita. Dan saudara, Yesus bilang sama murid-muridnya, inilah ibu. Artinya apa? Ini hubungan tidak terpisahkan. Makanya saudara, tidak boleh ada orang mengatakan dia anak Tuhan tapi tidak bergereja. Halo? Tidak boleh juga dibilang ini gereja tapi tidak ada anak-anak Tuhan di dalamnya. Makanya hubungan Maria dengan rasul-rasul ini melambangkan antara gereja dengan umat
kepada saudara, tidak boleh ada orang pergi menginjil, mengatakan dirinya penginjil, tapi tidak jelas gereja mana yang mengutus mereka. Halo? Karena hubungan ini tidak terpisahkan. Saudara, dengar baik-baik ini. Dengar baik-baik. Tuhan merancang jemaat supaya jemaat ini yang menjadi anggota tubuh Kristus. Dia pergi menjangkau dunia dengan Injil. Jemaat ini menggembalakan domba yang telah dimenangkan bagi Kristus. Jemaat ini mengajarkan, jemaat ini menjadi representator Kristus di muka bumi. Perkataan yang ke-6, saya langsung saja. Perkataan yang ke-6 berkata, sudah selesai. Di dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Banyak orang bilang, Pak Yosua itu perkataan terakhir. Bagi saya tidak. Karena apa? Yesus harus menyerahkan dulu nyawanya, baru mati. Begitu? Enggak. Kita berbicara ini bukan soal kematian biasa. Yesus datang dengan tujuan menyelesaikan rencana Allah. Dia tidak boleh mati dulu sebelum selesai. Halo? Jadi Yesus waktu mati sudah menyelesaikan semuanya. Tugasnya untuk menyelamatkan Anda dan saya sudah selesai. Dia tidak meninggalkan pekerjaan yang tidak selesai. Yesus menyelesaikan pekerjaannya, baru dia serahkan nyawanya. Jadi saya menganggap kata sudah selesai bukan perkataan terakhir di salib, bukan perkataan nomor 6, tapi perkataan nomor 7. Bukan perkataan nomor 7, tapi perkataan nomor 6. Dia berkata sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti tidak ada PR, tidak ada tugas tambahan untuk menyelengkapkan karya penyelamatan itu. Nggak ada. Asal kau percaya kepada Yesus, kau pasti diselamatkan. Karena tugas penyelamatan itu sudah selesai. Tidak membutuhkan tambahan apa-apa lagi. Sudah selesai. Cukup percaya Yesus, Anda dan saya diselamatkan. Baru setelah dia menyelesaikan karya penyelamatan itu, barulah dia berkata di ayat yang saya wajah saudara lihat, saya senang sekali karena baru kesempatan ini saya bisa mengabarkan ini. Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bagaimana bisa? Dia sudah mati duluan, baru dia bilang sudah selesai. Orang kalau sudah mati nggak bisa ngomong lagi. Jadi dia harus mengatakan sudah selesai, baru dia berkata sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Baru dia lepaskan nyawanya. Saudara-saudara, dia menyerahkan nyawanya dengan 7 perkataan salib ini, saudara. Dan ini dikatakan kitab suci. Bukan dikatakan orang per orang, tapi kitab suci. Bahwa dia telah mati karena dosa-dosa kita. Dan apa yang dikatakan kitab suci, ya dan amin. Kalau Alkitab berkata dia telah mati bagi segala dosa kita supaya kita diselamatkan, maka itu ya dan amin. Dan sebentar juga kita akan masuk langsung dalam perjamuan Tuhan untuk memperingati kematian Tuhan ganti kita. Saya nggak mau berpanjang lagi dengan membahas bahasa orang-orang yang gagal paham. Kok Tuhan mati? Ini bahasa eksklusif kami. Kami mengerti bahasa itu. Kami nggak pernah gagal paham dengan bahasa itu. Kami tahu bukan Tuhan yang mati. Pada waktu dia jadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia dia mati.
lalu dia bangkit, dia kembali kepada ketuhanannya. Nanti kita bahas, kalau dalam keadaan Paskah kita bahas soal kebangkitan, kenaikannya terus. Tapi karena ini kita berbicara merenungkan kematian Kristus, maka biarlah sebentar menjadi lengkap dan sempurna kita peringati kematiannya lewat perjamuan Tuhan ini. Pemain musik bisa maju sambil saudara tundukkan kepala. Kita mau berdoa, kita serahkan hidup kehidupan kita. Kita jangan main-main lagi. Mari kita serius. Tuhan mencari orang yang bersungguh hati. Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati dengannya, untuk memberkati mereka, untuk memakai mereka. Mari saudara dikasih, kita bangkit berdiri, kita mau respon firman Tuhan ini saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Katakan terima kasih kepada Tuhan dari hatimu yang